Halo, balik lagi sama aku, Uti, dalam cerita Dipaksa Menikah. Kali ini Intan sama Riko nih ceritanya udah sampai bab ke-45 nih guys. Lanjutin lagi ya, yuk dengerin. Setelah kepergian Romi, Riko kembali ke kamarnya dan melihat Intan tengah tidur siang. Ia berbaring di samping Intan dan memeluknya, lalu menciumi pipi dan lehernya. Intan pun terbangun karena diganggu Riko. "Tan, maafin yang semalam ya," ucap Riko di telinga Intan. Intan pun mengangguk mengerti. Tidak seharusnya ia menolak Riko yang sudah jelas menjadi suaminya. Tangan Riko mulai nakal, masuk ke dalam kaos Intan dan memainkan gunung kembarnya. Intan masih merasa ngantuk sehingga ia memejamkan matanya hendak melanjutkan tidurnya. Karena tidak ada perawanan dari Intan, Riko pun melanjutkan aksinya. Tangannya menelusup ke dalam bra Intan dan memainkan pucuk payudara Intan. Intan merasa geli, tapi ia lebih memilih cuek. Melawan pun percuma. Riko semakin gemas. Ia memeluk Intan seperti guling, menciumi wajah dan leher Intan. Tangannya menelusup ke dalam celana dalam Intan. Riko merasakan kalau Intan ternyata sudah basah. Akhirnya Riko menyetubuhi Intan lagi seperti tadi malam. Intan sudah tidak melawan lagi, meskipun masih ada sedikit rasa perih. Ia ikhlas melayani suaminya, lagian ia sudah tidak perawan lagi. Keesokan paginya, tubuh Intan merasa remuk, sakit semua. Riko benar-benar tidak ada puasnya. Siang dan malam ia menunggangi Intan. Entah karena sudah 28 tahun belum tersalurkan, atau ia lagi menikmati masa-masa pengantin barunya, Intan sudah tidak punya tenaga lagi untuk bangun. "Selamat pagi istriku," ucap Riko saat membuka matanya di pagi hari sambil mencium bibir Intan yang berada di bawah kungkungannya. Lepasin Mas," ucap Intan karena ia hendak pergi ke kamar mandi. Riko pun melepaskan pelukannya pada Intan. Intan bangun dan berjalan ke kamar mandi terseok-seok dengan malas. Riko melihatnya dan tersenyum. Setelah mandi, Intan memasak untuk sarapan seperti biasa. Setelah makanan siap di meja makan, Riko turun dengan pakaian kerjanya. "Tan, hari ini aku mau jenguk papa nih, kamu mau ikut gak?" tanya Riko pada Intan setelah duduk di meja makan. "Oh, boleh mas, lagian di rumah juga sepi nih," jawab Intan sambil duduk di samping Riko. Setelah ujian, Intan tidak pergi ke sekolah lagi. Sesampainya di rumah sakit, seperti biasa, Riko dan Intan langsung masuk ke ruangan Pak Bambang. Pak Bambang tampak semakin kurus dan pucat. "Pa, gimana keadaan papa?" tanya Riko pada papanya. "Ya, kayak yang kamu lihat aja, Rik. Papa makin lemah banget rasanya." "Papa seneng. Akhirnya kamu bisa nerima Intan jadi istrimu," jawab Pak Bambang sambil tersenyum bahagia. Pasalnya saat Riko masuk tadi, ia menggandeng tangan Intan tanpa beban. "Pa, Riko yang harusnya berterima kasih sama papa karena udah nikahin Riko sama Intan. Intan istri yang baik. Ya, meskipun masih muda banget sih, Pah," balas Riko sambil tersenyum. "Tan, kamu sakit?" tanya Bu Sofi pada Intan karena terlihat lemas. Enggak kok, Mah," jawab Intan sambil tersenyum. "Tapi kamu kelihatan lesu dan layu gitu, Tan. Atau Mama anterin periksa ke UGD mau?" saran Bu Sofi. Udah gak usah, Ma. Intan cuma kecapean aja kok," sahut Riko yang mendengar percakapan mereka. "Kecapean? Emangnya Intan habis ngapain? Bukannya ujiannya udah selesai ya?" tanya Bu Sofi penasaran. Jawab Riko bingung mau bilang apa sambil menggosok tengkuknya yang tidak gatal. Intan diam saja, tidak tahu harus berkata apa. Apa? Oh, jangan-jangan. Ya ampun papa, bentar lagi kita punya cucu, ucap Bu Sofi kegirangan. Pak Bambang pun ikut tersenyum bahagia. Riko yang melihat orang tuanya bahagia jadi bersemangat
untuk membuat Intan hamil secepatnya. Intan yang melihat kebahagiaan kedua mertuanya jadi tidak enak mau menunda kehamilannya. Cerita Intan dan Riko sampai sini dulu ya guys. Kalau mau tahu lanjutan ceritanya tetap dengerin ya cerita Dipaksa Menikah. Terima kasih sudah setia mengikuti cerita Dipaksa Menikah. Sampai jumpa di bab berikutnya. Adios.